Mbak Hilmi ya? Iya, Kak. Silakan masuk, Mbak. Ya. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya Mbak Hilmi? Alhamdulillah baik. Kok lemas banget. Kira-kira dari sini naiknya pakai apa perjalanan? Dipakai ojek sih, Kak. Gimana perjalanannya? Seru, tapi ini cepet banget itu ojeknya. Jadi kemarin Mbak Hilmi yang menghubungi saya untuk sesi konseling dengan saya. Lalu sebelumnya Mbak Hilmi pernah konseling nggak? Apa udah tahu apa itu konseling? Belum sih, Kak, ini baru pertama kali aku beraniin diri buat konseling. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Nailul Muna sebagai konselor yang akan menangani, mendengarkan permasalahan Mbak Hilmi, keluh kesah hati Mbak Hilmi. Dan di sesi konseling ini Mbak Hilmi bisa menceritakan apapun yang membuat hati Mbak Hilmi itu grundel. Intinya sesi konseling itu bisa membuat Mbak Hilmi itu merasa lega. Dan di sesi ini juga ada namanya yang asas kerahasiaan, jadi hanya kita yang tahu. Jadi Mbak Hilmi ada permasalahan apa kira-kira? Saya tuh kan ini musim-musim UAS ya, Kak. Saya capek banget, tugasnya banyak. Terus kan itu deadline-nya tuh barengan semua. Jadi tuh ya Allah, kenapa harus di waktu yang sama, apalagi tugasnya banyak. Terus pas banget nih, tadi tuh sebelum berangkat kesini aku tuh habis UASnya 2 kan. Nah itu tuh hafalan semua. Terus kayak ya Allah, kenapa harus disatuin, kenapa banget harus di hari itu, kenapa nggak di hari lain gitu, kayak nggak ada hari lain aja. Jadi Mbak Hilmi dengan banyaknya tugas, Mbak Hilmi jadi ngerasa capek gitu ya, Kak? Iya. Sebelumnya udah pernah ngerasain tugas yang banyak seperti ini? Pernah sih, tapi nggak yang hafalan gitu loh, nggak yang tabrakan semua. Kan ini sesi UAS, pas sesi UTS itu nggak bareng, jadi yang satunya minggu ini, yang satu minggu depan, jadi tuh kayak nggak tabrakan lah. Terus apalagi tuh aku kan ikut itu kan, kepanitiaan juga, mana malamnya kumpul. Maksudnya kayak kenapa hari itu juga, kenapa harus malam itu, sedangkan aku belum belajar, belum hafalin. Kan aku takut, apalagi dosennya tuh killer banget kalau yang pagi tuh. Jadi Mbak Hilmi itu ngerasa udah tugas banyak ditambah panitiaan, jadi Mbak Hilmi itu ngerasa capek banget gitu ya, Mbak? Iya. Jadi Mbak Hilmi ini sebelumnya kan udah pernah ngerasain hal yang sama. Lalu Mbak Hilmi nih kembali lagi ke masa yang dulu. Kira-kira bagaimana sih Mbak Hilmi itu menyelesaikan itu semua? Kalau dulu tuh karena nggak tabrakan, jadi ya aku belajarnya kan satu-satu ya. Maksudnya kayak oh ya malamnya, terus pas itu tuh malamnya juga nggak yang ada kumpul gitu loh. Jadi kayak ya udah enjoy aja, bisa belajar malamnya tuh, bisa ngafalin. Kan aku kalau metode hafalnya ditulis, udah tak tulis dari hari kemarinnya lagi, aku udah mulai nulis kan. Jadi pas malamnya buat besok UAS itu, buat pas UTS itu dihafalinnya malam, karena hafalnya satu, jadi tuh nggak terlalu berat gitu loh, Kak. Tapi kayak pas yang kemarin pas UAS, ya Allah, gitu capek banget. Semuanya berbarengan gitu ya, Mbak? Iya. Saya bisa merasakan apa yang Mbak Hilmi rasakan, lelahnya, pontang-pantingnya yang Mbak Hilmi rasakan. Mbak Hilmi tetap semangat ya, Mbak. Sebelumnya di sesi konseling ini kan
untuk memecahkan masalah. Jadi mari kita sama-sama memecahkan masalah supaya Mbak Hilmi itu bisa tidak fisiknya itu tidak lelah gitu ya Mbak. Sebelumnya menurut saya Mbak Hilmi bisa tuh fokus salah satu dulu untuk semisal deadline-nya yang paling dekat UAS, Mbak Hilmi bisa fokus tuh deadline yang UAS itu dulu gitu. Terus kalau semisal berbarengan, Mbak Hilmi bisa jauh-jauh hari untuk menyiapkan materi-materi yang kemungkinan muncul di UAS-nya Mbak Hilmi gitu. Kalau untuk panitiaan mungkin Mbak Hilmi bisa mencari waktu untuk tugas untuk belajar di jam ini, terus untuk panitiaan ikut jam ini gitu, seperti itu Mbak Hilmi. Tapi kan kadang tuh nggak walaupun waktu kita milik kita, tapi kan kadang udah ditentuin nih nanti kumpul jam segini. Misal aku belum selesai ngapa-ngapain, misal udah suruh kumpul, padahal aku nih udah nyusun waktu, oh ya ini aku nanti habis ini mau belajar mau apa kayak gitu, tapi tuh kenapa harus berbarengan? Mungkin semua orang akan pernah ngerasain hal yang sama gitu, merasa terpontang-panting lah, tergesa-gesa lah, buru bingung mau ngerjain yang mana dulu gitu. Yaitu Mbak tadi, dengan Mbak punya niatan supaya Mbak kan kuliah dan kepanitiaan jauh-jauh dari keluarga, dari kampung halaman, itu kan niatnya kan yang pertama kali kuliah. Jadi difokusin aja yang kuliah dulu Mbak. Kalau semisal kepanitiaannya barengan sama belajarnya Mbak, jam belajarnya Mbak, mungkin Mbak bisa minta izin kepanitiaan terlebih dahulu buat fokus, supaya Mbak itu tetap fokus sama UASnya Mbak. Terus kalau UASnya barengan semua, Mbak bisa nyiapin belajarnya itu jauh-jauh hari gitu, jadi nyicil gitu Mbak. Oke. Sekarang aku udah mulai paham sih, aku harus benar-benar bisa ngatur waktu aku ya. Dari penjelasan kakak aku jadi mengerti. Mungkin kemarin tuh karena aku mempersiapkan buat puasnya tuh sebenarnya nggak mendadak, tapi mungkin terlalu dekat ya waktunya, jadi itu bertabrakan dengan hal-hal lain. Jadi di sesi konseling ini kan 45 menit. Ini udah di jamnya. Mungkin di lain hari kita bisa bertemu kembali Mbak Hilmi. Oke kan, nanti kalau aku masih ada apa-apa mungkin aku bisa sini lagi Ya. Terima kasih Mbak Hilmi sudah datang di sesi konseling ini. Tetap semangat dan jangan menyerah. Terima kasih Kak. Ya. Mari saya antar. Terima kasih Kak.